ataupun senja, atau waktu malam sangatlah gulita, Yesus bercahaya dengan mulianya dan menyambut segera umatnya. Oh, bila kiranya kita bersorak gembira, Yesus datang, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Alangkah senang bila tak menderita, tak sakit, tak takut, tak ratap, tak duka, kita diangkat ke dalam mulianya, menebus menyambut umatnya. Oh, bila kiranya kita bersorak gembira, Yesus datang, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Bait kedua. Ya Yesus, kau menderita di bukit Kalvari, diriku yang bernoda kau jadikan suci. Tolonglah aku Tuhan, memikul salibku. Usahkan diri Tuhan, menunggu jalanmu. Tak dapat dilukiskan syukurku padamu, sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Kuserahkan atas mesbah kasih-Ku yang murni, hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Nyanyikan amin. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara dan memberkati kami dari hari ke hari sampai hari ini. Dan kami boleh kembali datang ke rumah-Mu di Sabtu pagi ini untuk berdoa bersama, dan juga kami ingin belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan, dan Tuhan juga menuntun kami melalui Roh Kudus untuk kami menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami, sedia kami untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, secara khusus rasul-rasul, baik Rasul Petrus maupun juga Rasul Paulus, mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, ya. Kalau di dalam pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7, bagaimana kehidupan suami istri yang seharusnya berlangsung. Nah, Yesus juga mengembalikan suami istri seperti Adam dan Hawa, ya, itu pengajaran Yesus. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu yang diajarkan Yesus, sama seperti yang diajarkan pada mulanya. Nah, Israel telah banyak menyimpang dalam pernikahan, maka Yesus memurnikan, demikian juga rasul-rasulnya. Ya, bagaimana tanggung jawab seorang istri, bagaimana tanggung jawab seorang suami. Ketika suami istri itu bersatu melayani Tuhan, karena tujuan pernikahan adalah
untuk memuliakan Tuhan. Ya, tujuan pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Kalau dulu sendiri bujangan, setelah menikah ya bersama suami istrinya, maka harus seimbang dan sepadan. Nah, bagaimana memuliakan Tuhan? Tentunya salah satunya adalah dengan menjaga keharmonisan suami dan istri, saling mengasihi, saling menghormati. Ya, di sini jelaskan perhiasan istri adalah sesuatu dalam hatinya yang senantiasa bisa ikut serta dalam memuliakan Tuhan. Ya, perempuan-perempuan berdandan pada zaman dulu yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan juga tunduk pada suami, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai Abraham siapa? Tuan. Jadi itu suami istri pada waktu itu. Walaupun kalau kita perhatikan Abraham sendiri tidak menjadi teladan dalam hal suami istri ya. Dalam hal ini Abraham berpoligami. Maka Tuhan Yesus mengembalikan, demikian juga rasul-rasul mengembalikan bagaimana ketentuan pada mulanya. Nah, demikian juga kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya ya. Di sini kita mau belajar bagaimana kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, kalau di ayat sebelumnya kita dipanggil untuk memberkati, ya. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Berarti antara memperoleh berkat dan memberkati itu sesuatu yang sejalan. Ya kita diberkati, ya kita memberkati. Nah, kalau tema kita di dalam 3 bulan ini, kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka ketaatan pada Tuhan juga kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Jelas di sini dikatakan sebagai orang percaya seia sekata. Artinya seia sekata berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita mau bersama-sama sehati melaksanakan firman, juga seperasaan. Perasaannya penuh dengan belas kasihan. Kita sukacita bersama, ya. Kalau ada yang sedih, kita juga turut bersedih oleh karena sepenanggungan itu, ya. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang mesti dilaksanakan, ya, supaya kita senantiasa hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kemudian juga orang Kristen dalam berbuat baik banyak kali juga mengalami penderitaan. Ya, kalau berbuat jahat kemudian menderita, ya wajarlah karena kejahatannya dia menderita, ya. Tapi orang Kristen berbuat baik malah menderita, ya. Yesus sendiri seperti itu. Sampai Pontius Pilatus cuci tangan, gak bisa nemuin kesalahannya Yesus. Tapi karena tokoh-tokoh agama, seluruh rakyat pada waktu itu terprovokasi untuk kebenciannya kepada Yesus, sehingga berteriak salibkan dia. Walaupun sekali lagi tidak ada alasan dari Pilatus untuk menghukum Yesus setimpal dengan perbuatannya. Karena memang tidak ada perbuatan yang konsekuensinya hukum mati salib, ya, yang dilakukan Yesus. Tapi Yesus menerima semuanya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik saja masih disalahkan, apalagi berbuat salah, ya. Dan itu kebawa dengan umatnya. Sehingga Rasul Petrus juga mengalami seperti itu. Dia menguatkan kepada kita di dalam ayat yang 13, coba kita perhatikan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ya, karena berbuat baik, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar.
ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini penting sekali ya, sebagai orang Kristen kita mengkuduskan Kristus di dalam hati kita dan menempatkan Dia sebagai Tuhan. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan, artinya kita menempatkan diri kita sebagai hamba, ya kan? Itu konsekuensinya. Kalau kita mempertuhankan Yesus, berarti kita menempatkan diri kita sebagai hamba. Tuhan yang berkuasa dan pemilik segala sesuatunya, kita mau mempertuhankan Dia, artinya kita mau menyembah Dia dan mentaati apa yang diperintahkannya. Demikian juga kesediaan kita sebagai hambanya untuk mengikuti apa yang Tuhan kita, Sang Penguasa dan Sang Pemilik memerintahkan kepada kita. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanggungan jawab ini semacam apologet atau apologetika. Jadi orang Kristen ketika dia memberi pertanggungjawaban iman pengharapannya di dalam Yesus, itu sesungguhnya dia sedang berapologet, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, serangan terhadap iman Kristen itu sungguh luar biasa. Dari zaman Yesus, zaman rasul-rasul sampai hari ini. Ada banyak serangan-serangan. Contohnya apa? Alkitab dianggap palsu, ya kan? Dianggap palsu. Ya, kita mesti memberi pertanggungjawaban. Ya, kita meyakini bahwa Alkitab sudah terpelihara dari zaman dulu, ya. Orang yang menganggap palsu seharusnya juga harus membuktikan yang asli yang mana, ya. Sementara banyak orang hanya sekedar tuduhan dan fitnahan, ya, seperti yang dikatakan Rasul Petrus, ya. Kita difitnah, termasuk kitab suci difitnah. Jangan kita menjadi kecil hati, ya. Justru kita memberi pertanggungjawaban, ya. Kita mengucap syukur kalau Alkitab dipelihara dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Terbukti jemaat yang mula-mula setelah rasul-rasul, ya, jemaat kedua, generasi kedua, itu banyak menyalin. Jadi kitab Efesus disalin, dan itu salinan kitab sucinya orang Kristen itu ribuan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut kodeks itu, ya. Ada kalau perjanjian lama kodeks Sinaiticus, itu udah ribuan tahun, ya. Dan itu kemudian dikumpulkan di abad kedua, kemudian dibuatlah ketentuan bahwa kitab suci perjanjian baru, khususnya kalau perjanjian lama sudah mulai tersusun dengan baik, ya, oleh orang Yahudi. Perjanjian baru disusun dengan persyaratan penulisannya di bawah tahun 100, ya. Kemudian yang menulis adalah saksi mata yang bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung atau rasul. Dari Matius sampai Wahyu, semua yang menyaksikan Yesus secara langsung. Paulus walaupun bukan 12 murid Yesus dan paling banyak menulis kitab perjanjian baru, tetapi dia juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin waktu penyaliban Yesus memungkinkan, ya, walaupun tidak dicatat dalam kitab suci, Paulus juga termasuk orang yang mendukung penyaliban Yesus. Betul, ya? Karena waktu Paulus mulai bertobat itu berita mengenai penyaliban tidak jauh didengar oleh Paulus, dekat, ya. Sehingga dia tahu persis bagaimana keadaan Yesus pada waktu itu. Dan itu dibuat patokan sampai pada akhirnya tersusunlah kitab perjanjian baru yang kemudian dipelihara oleh anak-anak Tuhan sampai hari ini. Ya, kita bisa memberi pertanggungjawaban seperti itu, ya. Ya, jadi kalau iman kita diserang atau Alkitab dilecehkan, jangan kita menjadi panas hati, ya. Di sini jelaskan kita siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang baik, ya, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Bapak Ibu Saudara, Alkitab diobok-obok oleh banyak orang. Diobok-obok bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran mereka. Ya, itu bedanya ya. Mereka tidak cari kebenaran, tetapi mencari pembenaran iman mereka, sehingga cari-cari yang cocok untuk pembenaran mereka, kemudian digatuk-gatuke ya. Itu seringkali terjadi seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, kita tetap saja mengasihi, tetap saja berbuat baik ya, tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada akhirnya orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang memperlakukan seperti itu, akhirnya malu sendiri kata firman Tuhan. Kenapa orang Kristen diserang seperti itu kok tidak ada reaksi yang membalas? Justru mungkin seringkali ada yang juga terpancing membalas ya. Dan ketika membalas tuh banyak sekali yang mereka yang menyerang tapi dianggapnya mereka yang diserang gitu ya. Kita yang menderita tapi mereka menganggap mereka yang menderita. Ya seperti itu Ibu Saudara ya. Itu yang seringkali terjadi, tapi kita jangan takut ya, dikatakan jangan takut terhadap apa yang mereka takuti. Justru kalau kita kuat ya, serangan-serangan tersebut Tuhan izinkan dalam tanda petik itu terjadi supaya iman kita semakin teguh, supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Justru dengan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban pada kita. Jangan kita menjadi kecil hati. Dikatakan sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Jadi ini Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasanya terhadap orang-orang yang dulu juga menolak kebenaran di zaman Nuh ya. Jadi Tuhan Yesus selama 3 hari dari kematian dan kebangkitannya memberitakan Injil ke alam sana ya, dunia lain sana ya, supaya semua orang pada akhirnya semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita diajarkan firman Tuhan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Tentunya kita bisa seperti itu karena ada Tuhan Roh Kudus ya dalam diri kita yang memberikan kekuatan untuk kita tetap menjalaninya. Mari kita dengan setia laksanakanlah yang diperintahkan dengan baik ya. Tentunya kebaikan yang kita taburkan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Boleh mendatangkan berkat. Tidak sedikit orang yang ngobok-ngobok Alkitab ya, yang mencari kelemahan Alkitab, justru mereka akhirnya tertangkap oleh Tuhan Yesus ya. Amin ya. Justru malah pada akhirnya mereka mengerti kebenaran dan percaya pada Yesus. Kita doakan saja ya. Maka orang Kristen kalau udah ngeyelan orang lain ya terhadap iman kita, udah ngeyelan pengen menang sendiri, ya udah nggak usah terlalu banyak didebat. Bilang saja bahwa kita udah seduluran saja, memang ada perbedaan yang tidak bisa disamakan gitu ya. Dan terus mendoakan mereka ya, supaya mereka juga boleh mengenal kebenaran di dalam Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Kami tetap kuat, teguh, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak fitnahan terhadap iman kami, terhadap Alkitab, terhadap Tuhan Yesus. Apapun ya Tuhan, kami mau tetap teguh di dalam Tuhan. Kami juga berani memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang memintanya, sehingga kami tetap melaksanakan apa yang difirmankan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.